Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eee, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fadzil Wahid, dan sini saya akan, memaparkan PPT yang telah saya buat, yakni, Business Plan Competition Pecel Lele Bang Ipul. Nah, eee, kita langsung ke latar belakangnya aja. Jadi, usaha kuliner ini merupakan salah satu sektor yang memiliki perkembangan pesat dan permintaan tinggi di masyarakat. Nah, makanan cepat saji dengan cita rasa yang khas Nusantara seperti pecel lele, ayam penyet, dan sambal pedas menjadi pilihan favorit berbagai kalangan karena harganya yang terjangkau. Nah, penyajiannya pun tuh sangat cocok karena eh, bisa dibilang sangat cepat lah ya kalau menurut secara pelayanan. Nah, tingginya kebutuhan akan makanan praktis dan lezat membuka peluang besar bagi pelaku usaha kuliner untuk menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, melihat peluang tersebut, Pecel Lele Bang Ipul hadir sebagai usaha kuliner yang berfokus pada penyajian hidangan khas Nusantara dengan cita rasa Nusantara dengan khususnya sambal khas racikan Bang Ipul yang menjadi nilai jual utama. Usaha ini berlokasi di kawasan strategis, letaknya itu di Siantan, di Pontianak, yang memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi dan dihuni oleh beragam segmen seperti pelajar, pekerja, keluarga, serta masyarakat umum. Nah, lokasi yang ramai membuat usaha ini memiliki potensi yang sangat luas. Nah, oke, kita lanjut ke analisis produk. Di sini ada 4 menu unggulan. Nah, uh, yang pertama itu ada pecel lele sambal bawang. Nah, di sini menu favorit dengan sambal bawang pedas dan segar. Yang kedua itu ada ayam penyet atau ayam goreng. Yang dimana ayam penyet empuk dengan bumbu meresap disajikan dengan sambal. Nah, bisa kawan-kawan lihat sendiri lah ya nih di bagian menu unggulnya. Dan situ ada bebek goreng atau bebek penyet juga ada, dan juga ada aneka sambal khasnya. Oke, kita lanjut ke kelebihan produk, yang dimana di sini ada rasa sambal yang khas, dan yang kedua itu ada bahan baku segar, yang dimana itu pemilihan bahan bakunya itu langsung setiap hari dan menjamin kualitas makanan. Yang ketiga itu ada porsi lauk yang besar lah ya. Nah, yang seperti kayak ukuran lele, ayam, dan bebek yang lebih besar, dan memberi nilai lebih bagi konsumen. Yang keempat itu ada higienis dan terjangkau. Nah, di sini kan yang dijelaskan tuh area masakan bersih itu harga mulai dari 15.000 sampai 28.000. Nah, dan itu cocok untuk semua kalangan. Oke, kita lanjut ke analisis SWOT-nya. Nah, yang pertama itu ada kekuatan. Nah, di sini kekuatan dari pecel lele Bang Ipul tuh sambalnya tuh khas, harga terjangkau, porsinya itu lumayan banyak, higienis, lokasinya strategis, dan pelayanannya cepat. Nah, kelemahan dari pecel lele Bang Ipul ini tergantung dari bahan baku segar, modalnya terbatas, dan branding digital lemah, variasi menunya itu agak kurang. Nah, yang ketiga ada ancaman. Nah, di sini menjelaskan persaingannya ketat, fluktuasi harga bahan baku, perubahan selera makan konsumen, dan resiko cuaca. Nah, kan biasanya kalau hujan tuh di Siantan nih ya agak kurang lah gitu ya. Yang keempat itu ada peluang. Nah, di sini peluangnya tuh tren kuliner cepat saji, layanan pesan antar, masyarakat suka pedas, dan juga potensi cabang baru. Oke, kita lanjut ke proses produksi dan bahan baku. Yang pertama itu di sini ada persiapan bahan baku.
itu pembelian segar, pembersihan, marinasi bumbu yang khas, dan yang kedua itu ada marinasi dan pengelolaan seperti kayak lele atau ayam yang dimarinasi plus ditambah bumbu sambal yang disiapkan secara higienis. Yang ketiga itu ada proses pemasakan. Nah, menggoreng lauk dengan minyak bersih, memastikan matang dan panas. Yang keempat itu ada penyajian kayak lauk, nasi, sambal, lalapan yang disajikan dengan rapi dan kemasan aman untuk online. Nah, di sini ada bahan-bahan bakunya. Bisa dilihat ya oleh teman-teman di sini. Yang pertama itu ada ikan lele, ayam potong, bebek dan ikan nila. Sebenarnya sih ada yang lebih banyak sih, tapi saya di sini hanya menyimpulkan maksudnya itu hanya memaparkannya sedikit aja gitu. Kedua itu ada cabai merah, cabai rawit, bawang nih termasuk bawang putih, bawang merah gitu ya, tomat dan terasi. Dan yang ketiga itu ada nasi, lalapan. Ini lalapan itu mencakupi ketimun, kemangi dan kol. Sini yang keempat itu ada minyak goreng, gas LPG dan bumbu tambahan. Oke, kita lanjut ke analisis pasarnya. Nah, gambaran pasar nih, Siantan nih memiliki aktivitas tinggi, kebutuhan makanan cepat saji, dan juga porsinya besar, dan juga dan lanjut di strategi harga. Nah, harga terjangkau itu paket hemat 18.000, itu harga yang stabil. Dan yang ketiga itu strategi produk, sambal yang khas, kualitas, rasa konsisten, menu diperbarui secara berkala. Yang keempat itu strategi tempat. Nah, lokasinya ini ramai, fasilitas makan tuh lumayan nyaman, dan kerjasama terhadap GoFood atau GrabFood. Strategi promosi. Nah, di sini strategi promosi itu ada banner, promo pembukaan atau akhir pekan itu juga ada, dan juga diskon pelangganan. Nah, di sini saya akan lanjut ke analisis keuangan. Nah, modal awalnya itu 5.900.000. Kenapa modal awal ini kecil gitu ya? Karena pas emang modal awalnya itu emang kecil katanya. Nah, ini itu mencakupi beberapa secara keseluruhan lah gitu ya. Yang kedua itu di sini ada biaya tetap atau bulanan itu 2.900.000, dan ini ada BEP per unit itu 463. Ini minimal porsian makanannya itu dalam 1 bulan. Jadi ini adalah laba bersihnya yang didapatkan oleh pecel lele Bang Ipul itu sekitar 6.500.000, dan biaya variabel atau per bulan itu sekitaran 41.640.000. Oke, kita lanjut ke penutup dan keberlanjutan usaha. Nah, ini proyeksi keberlanjutan itu pecel lele Bang Ipul itu berpotensi memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan membuka cabang baru. Dan di antara lainnya itu kayak pemanfaatan layanan pesan antar online, promosi aktif di media sosial, konsistensi kualitas dan layanan. Dan juga di sini ada ketahanan produknya itu produk pecel lele ini memiliki ketahanan pasar yang kuat karena diminati di berbagai kalangan dan tidak berpengaruh di tren musiman. Nah, dengan manajemen yang baik, inovasi menu, dan pengelolaan keuangan stabil, usaha ini sangat berpotensi bertahan jangka panjang. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.